Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Pengertian bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Nah, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, jolim, dan objek yang haram. Nah, selanjutnya keuntungan bank syariah dan bank konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Sementara itu, bank syariah dijalankan berdasarkan prinsip keuangan yang berlaku dalam agama Islam. Bank syariah, keuntungan berasal dari pendekatan bagi hasil, di mana yang dimaksud dengan bagi hasil di sini adalah keuntungan bank dari berbagai jasa yang disediakan seperti bagi hasil usaha dan biaya administrasi dari pinjaman. Sedangkan bank konvensional, keuntungan berasal dari bunga serta dari kegiatan inti operasional bank berupa pengelolaan uang nasabah. Sebagaimana bank syariah, bank konvensional juga menerapkan biaya administrasi untuk kegiatan pemberian pinjaman. Bentuk usaha bank syariah. Karena bunga tidak dibenarkan dalam agama Islam, maka nasabah yang menyimpan uangnya pada bank syariah tidak mendapatkan bunga, melainkan bagi hasil. Sehingga tidak ada besaran pasti berapa persen yang akan diterima oleh nasabah. Jika pihak bank mendapat keuntungan lebih pada bulan ini, maka nasabah pun menerima jumlah yang lebih besar pada bulan yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Yusuf Maulana. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Riki, di mana bentuk usaha bank konvensional, pengelolaan dana pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, persentasenya tetap. Artinya, walaupun bank mendapat keuntungan berlipat, persentase bunga tidak berubah. Faktor ini juga yang menjadikan estimasi keuntungan tabungan atau deposito pada bank konvensional mudah dihitung, di mana manajemen keuangan dapat berasal dari sumber apapun tanpa harus tahu di mana atau di mana uang itu disalurkan, selama debitur dapat membayar angsuran secara teratur, bisa dari tabungan, deposito, hingga giro. Bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank konvensional: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atau risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang, dan kertas perbendaharaan negara atau surat jaminan pemerintah. Selanjutnya, proses transaksi perbankan. Dalam bank syariah, transaksi berdasarkan Al-Quran dan hadis dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jenis transaksinya antara lain sistem bagi hasil,
perkongsian, kerjasama tani, sewa-menyewa, dan keagengan. Sedangkan bank konvensional transaksi berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Indonesia, antara lain penghimpunan dana, penyaluran dana, pembiayaan perdagangan, kegiatan treasury, dan kegiatan dalam valuta asing. Selanjutnya, perkreditan dan pinjaman. Dalam bank syariah, program pinjaman diterapkan dengan jumlah tetap berdasarkan keuntungan yang sudah disetujui antara pihak bank dan nasabah saat akad kredit. Misalnya seorang debitur meminjam uang untuk usaha. Kemudian, pada bulan ketiga dia tidak mampu membayar cicilannya, maka kerugian ini juga ditanggung oleh pihak bank sebagai kreditur, yang artinya jika pendapatan bank menurun karena adanya kredit macet atau keterlambatan pembayaran, maka bagi hasil yang diterima oleh investor dan penyimpanan dana lainnya juga menurun. Hal ini terjadi karena sistem perkreditan didasarkan pada sistem kemitraan. Maksud dari sistem kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar. Perusahaan mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat. Sedangkan perkreditan dan pinjaman dalam bank konvensional tentunya berbeda dengan bank syariah, bisa dibilang kebalikannya. Pada bank konvensional, ada yang dinamakan penalti atau biaya tambahan jika debitur tidak bisa membayar cicilan tepat waktu. Hal ini karena persentase bunga yang diberikan pada investor dan penyimpan dana di bank tidak berubah, baik itu saat kredit macet maupun tidak. Jadi, meskipun debitur tidak bisa mampu membayar cicilannya, maka pihak bank tidak mengalami kerugian, sehingga pendapatan bank tidak menurun karena pendapatan penghasilan dari biaya penalti tersebut. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Ripaldi. Sistem bunga. Sistem bunga pada bank syariah. Eksistensi bunga tidak diakui kehalalannya oleh agama Islam. Maka itu, bank syariah tidak menganut sistem ini. Intinya, jika bank mendapatkan laba yang besar, maka jumlah bagi hasil yang diterima investor dan nasabah juga ikut bertambah. Sebaliknya, jika laba atau keuntungan bank berkurang, maka bagi hasil yang diterima investor dan nasabah pun ikut berkurang. Sistem bunga pada bank konvensional. Bank konvensional, besaran bunga yang sudah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan besaran pinjaman. Kemudian, untuk nasabah yang menyimpan uangnya pada bank konvensional, persentase bunganya tidak akan bertambah walaupun bank mendapatkan laba yang besar. Begitu juga saat bank merugi, maka persentase bunga tidak akan berkurang atau tetap. Perbedaan bank konvensional dan syariah. Dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan atau wadiah ataupun investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis secara sembarangan. Pengelolaan dan investasi yang dilakukan bank syariah harus berdasarkan syariat Islam. Nah, sementara dalam bank konvensional, pengelolaan dana ini bisa dilakukan pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Menguntungkan kedua belah pihak ya. Sistem operasional. Jelas, bank ini mengikuti aturan syariat Islam. Semua kegiatan operasional yang dijalankan di bank syariah akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan melalui Fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sementara dalam bank konvensional hal tersebut tidak berlaku sama sekali. Sedangkan pada bank konvensional akan dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur pemerintah melalui lembaga keuangan dan pihak-pihak lainnya yang dianggap berkepentingan dengan masalah tersebut.
Sistem pembagian keuntungan pada bank konvensional. Bank konvensional menjalankan usaha secara konvensional dan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dan dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Suku bunga ini akan diatur berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pihak pemerintah melalui lembaga keuangan dan perbankan, di mana besaran suku bunga tersebut haruslah menguntungkan pihak bank. Mengapa demikian? Sebab keuntungan inilah yang juga akan digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional di bank konvensional. Sistem pembagian keuntungan. Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Bila kita menabung di bank konvensional, maka kita akan mendapat bunga. Lain halnya bila kita menabung di bank syariah. Mengapa demikian? Penerapan bunga dalam bank syariah tidak diberlakukan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Slide selanjutnya yaitu tentang metode transaksi. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, transaksi yang terjadi dalam bank syariah tentu akan berbeda dengan yang terjadi di bank konvensional pada umumnya. Secara khusus, beberapa transaksi ini telah diatur berdasarkan fatwa MUI, antara lain akad mudharabah atau bagi hasil, al-musyarakah, perkongsian, al-musyakat, kerjasama tani, al-bai, bagi hasil, al-ijrah, sewa menyewa, dan al-waqalah, keagenan. Mekanisme penghitungan bagi hasil menurut ekonomi Islam idealnya ada dua macam, yaitu yang pertama, profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih. Atau yang kedua, revenue sharing, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya profesional alias pendapatan kotornya. Selanjutnya, perbankan syariah memiliki 3 macam akad atau perjanjian yang ujungnya menuju pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Yang pertama yaitu akad mudharabah, akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Kedua yaitu akad musyarakah, akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Dan yang ketiga yaitu akad murabahah, akad pembiayaan suatu barang dengan penegasan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Kesimpulannya, sebenarnya baik bank konvensional maupun bank syariah ada keuntungan dan risikonya masing-masing. Jika Anda tidak keberatan dengan sistem bunga dan ingin mendapatkan keuntungan dari simpanan yang tetap, maka bisa menggunakan jasa bank konvensional. Sedangkan jika Anda lebih suka ketenangan dalam kegiatan perbankan karena mengikuti aturan agama Islam, maka bisa menggunakan jasa bank syariah. Selain itu, karena posisi nasabah yang dianggap sebagai mitra, keuntungan dari simpanan dana Anda bisa lebih besar pada saat bank mendapatkan laba yang besar. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.